Selamat pagi Pancaran Kasih Depok, Bapak Ibu, Saudara-saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan, seluruh warga jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok dimanapun berada. Embun pagi hari, Bapak Ibu, Saudara-saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan, selamat pagi, Shalom semuanya. Pagi hari ini kita kembali dapat menikmati hari yang baru. Semua adalah anugerah dan karunia Tuhan yang terindah dalam hidup kita. Karena itu sudah selayaknya kita semua sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang telah diberkati Tuhan, kita datang mengucap syukur bahwa sesungguhnya Dia selalu menunjukkan kasih-Nya buat kita semua. Karena itu di pagi hari ini saya mengajak ibu bapak, saudara-saudara, dan anak-anak semua untuk sama-sama mari kita mendalami firman Tuhan yang akan menjadi pedoman kita melangkah di hari ini dan berkarya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terpujilah namamu. Di pagi hari ini kembali kami datang padamu dan bersyukur atas segala berkat Tuhan. Pagi ini kami mau melangkah, namun sebelumnya kami ingin dibekali dengan firman-Mu. Karuniakan Roh Kudus-Mu menuntun kami sehingga kami dapat memahami dan mengerti firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dalam kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 13-20. Fokus bacaan kita terdapat di dalam ayatnya yang ke-15, berkata demikian. Namun roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu? Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, nama Yesus bukan jimat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan, dalam pembacaan kita tercatat ada sebuah kisah di mana ada beberapa dukun Yahudi yang berkeliling, kemudian mencoba menyerukan nama Yesus atas mereka yang kerasukan roh-roh jahat. Perihal ini bukan soal salah, tetapi penggunaannya tidak tepat. Nama Yesus bukan jimat, bukan pula untuk melakukan kepentingan-kepentingan pribadi seperti yang terjadi di beberapa tempat pada waktu itu. Dikatakan di sini anak-anak Skewa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pada masa lalu nama Yesus ketika dipakai oleh para murid dan para rasul dalam memberitakan tentang nama Yesus, banyak terjadi keajaiban. Nah, ini disalahgunakan sehingga pada akhirnya orang seringkali menyalahgunakan sehingga nama Yesus bukan dijadikan untuk pemulihan karena kuasa sehingga orang lain bisa merasakan pemulihannya lalu nama Tuhan dimuliakan, tapi mereka menggunakan untuk kepentingan pribadi, khususnya tadi dikatakan para dukun Yahudi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan, ternyata pada masa lalu ada hal yang seperti itu terjadi. Itu artinya kita semua memahami bahwa ternyata di satu sisi nama Yesus seringkali disalahgunakan hanya untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Mari kita coba lihat dalam konteks masa kini. Itu pun seringkali terjadi. Banyak orang menggunakan nama Yesus hanya untuk popularitas pribadi. Padahal ungkapan atau seruan dengan nama Tuhan Yesus bukan berarti kita yang dimuliakan atau kita yang disanjung tinggi bahwa kita punya kekuatan. Sesungguhnya kekuatan itu berasal dari nama itu. Makanya ketika kita dapat merasakan bahwa Tuhan sendiri yang bekerja, misalkan dalam hal baptisan. Apakah baptisan itu di dalamnya unsur air itu menyelamatkan? Air tidak menyelamatkan, tetapi nama Allah Tritunggal yang disebut itu yang punya kuasa.
Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara dan anak-anak yang diberkati, kita jangan salah kaprah dalam menggunakan nama Yesus. Lalu kemudian orang melihat kita bahwa kita punya talenta, kita punya power, kita punya kuasa, dan kita bisa menyembuhkan orang. Yang bisa menyembuhkan orang bukan pribadi manusia, tapi nama Yesus itu. Yang sesungguhnya biarlah orang yang merasakan pemulihan, dialah yang memuliakan nama Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan, mari kita kembalikan nama Yesus kepada tempat yang semula. Nama yang sangat agung dan mulia, supaya orang jangan menyalahgunakan nama itu hanya untuk mempopulerkan dirinya sendiri. Sehingga orang mau dia yang dicari-cari. Sesungguhnya kita mengajak orang banyak supaya orang banyak mencari Yesus dan orang banyak berjumpa Yesus, lalu Yesus menyembuhkannya dengan kuasa dan ajaibnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita lanjutkan kembali karya kerja kita di hari ini. Tapi ingat, jangan kita menyalahgunakan nama Yesus. Sesungguhnya nama itu punya kuasa, dan apapun yang kita sebut, biarlah ketika kuasa itu bekerja, orang memuji nama Tuhan. Kita cuma hanya alat yang menyampaikan kebenaran bahwa di dalam nama Yesus ada kuasa yang bisa menyembuhkan, ada keajaiban yang bisa dapat dirasakan oleh setiap orang. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kembali kami datang padamu mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat-Mu Pancaran Kasih Depok. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di sektor Getsemani, keluarga Ibu Ramasinta Saragi, keluarga Ibu Agustina Kristianti, keluarga Bapak Alfa Printa Grab Aditya, keluarga Bapak Andri Yunardi, keluarga Bapak Anggiat Siagian, dan keluarga Bapak Anggi Tribudi Prasetyo. Tuhan Yesus memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat Tuhan. Jemaat Tuhan yang sakit, kami berdoa untuk sektor Nazaret, Oma Sherika Patricia Sengke Makelo, Opa Yose Martin Sengke, sektor Muria, Ibu Surta Panjaitan, Pajam Sinar Kasih, Ibu Ika Fitriani Baginda, sektor Hermon, Ibu Yohana Bagdalena Alemos, sektor Peniel, Ibu Maria Anna Suratia, sektor Betel, Bapak Reinhard Lekatompesi. Kami menyerahkan orang-orang tua kami, saudara-saudara kami, dalam keberadaan tubuh mereka yang lemah dijamah dengan kekuatan kuasa Tuhan. Pagi hari ini juga kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun perkawinan. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Harun Mandabayan. Tuhan Yesus memberkati sukacita keluarga-keluarga yang boleh bertambah usia perkawinan mereka. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran Saudara Dien Prasetyo, Ibu Shanti Kristina Borusaragi, Ibu Dina Adam Paliama, Saudara Kevin Ferdinand Suprayogi, Ibu Derli Berta Laisina, Ibu Sianet Lumi Sumolang, Bapak Alboin Boturan Simanjuntak, dan Saudara Roy Regan Ratu Luhain. Tuhan Yesus memberkati sukacita saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka. Kami juga mau berdoa untuk majelis jemaat. Tuhan berkati para diakan, penatua, dan juga para pendeta. Berkati pelayanan kami, keluarga kami, bahkan juga karya dan kerja kami. Unit-unit misioner, kami juga berdoa untuk vikaris, BPPJ, pegawai kantor gereja, security, bahkan juga koster. Tuhan memberkati seluruh pelayanan kami semua dengan segala berkat-berkat Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk pergumulan setiap keluarga pribadi yang ada di jemaat-Mu. Tuhan hadir di tengah-tengah pergumulan-pergumulan mereka. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan mulai dari masa pertumbuhan,
juga yang sudah menikmati pendidikan dari taman kanak-kanak sampai pada perguruan tinggi. Diberkatilah anak-anak Tuhan supaya mereka semua sukses meraih masa depan mereka. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk anak-anak mudamu, baik yang sudah bekerja maupun mereka yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan topang mereka dengan kuasa-Mu, sehingga apa yang mereka rindukan, mereka tetap mengandalkan Tuhan. Dan mereka yang sudah bekerja diberkati oleh Tuhan dengan karya kerja mereka. Kami juga mau berdoa untuk para orang tua dalam karya kerja mereka. Tuhan berkati dalam hubungan keluarga, baik suami dan istri, baik orang tua dengan anak-anak. Tuhan Yesus memberkati semua. Terima kasih ya Bapa di surga untuk segala berkat-Mu. Kami mau serahkan doa syukur kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.